Saya sampaikan kepada publik bahwa insya Allah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Tenang aja, kan? Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Harga BBM non-subsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan harga mulai berlaku hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Ini bolu ketan nih gara-gara dipuji ganteng-ganteng. Malah diem-diem naikin Pertamax. Kagak bisa dipuji pisan lu mah. Terus sliding lama-lama. Mohon maaf, Pertalite agi ucak. Pom bensin aja minta maaf, Pertalite agi ucak. Kok pemerintah nggak minta maaf, Pertamax agi naik? Mana, Ci? Halo, Pak Bahlul. Ini kebijakannya kayak gimana, Pak? Ini pagi-pagi loh, Pak. Ya, saya mau naik motor juga bingung, Pak, isi bensinnya, Pak. Kalau mahal kayak gini, Pak. Motor saya tuh Lexi, Pak. Kalau pakai Pertalite tarikannya kagak enak, Pak. Ya, gimana nih pertama Bapak naikin? Masa saya kudu naik anjing, Pak? Naik anjingnya sono naik anjing. Ya. Bapak tahu gak tiap hari ada aja tuh Pak gebrakannya tuh Pak berita ya di Konoha ya, ekonomi lemah, rupiah hancur, PHK di mana-mana, lapangan kerja susah, APBN jebol. Kocak, ini Bapak kagak jadi bolu ketan lagi deh, bolu setan aja Bapak, bolu setan. Monyet, gak usah sok imut lu. Bolu ketan, Pertamax lu naikin. Mas Bahlil ganteng, Pertamax Green lu naikin. Pantesan lagu MBG Mas Bahlil ganteng ini viral banget belakangan ini, sampai di endorse sama Jokowi. Tahu-taunya tengah malam harga udah naikin semua. Gila lu ya. Udah cukup ya, kemarin ratusan guru besar nyariin lu gara-gara disertasi lu janggal. Dan hari ini seluruh rakyat Indonesia nyariin lu gara-gara lu bikin susah rakyat. Semua lu naikin, lu mau nyuruh rakyat jalan kaki atau lu menyuruh rakyat naik kuda. Ntar kalau rakyat udah beli kuda, kudanya juga lu mahalin. Heran banget gue ya, kerjaannya kalau nggak nyusahin rakyat ya kerjanya ngerampok. Akhirnya gue menemukan arti yang sebenarnya dari bolu ketan. Botak lucu, kelakuan kayak setan. Coba lu bayangin diem-diem jam 12 malam tiba-tiba Pertamax naik. Dan kenaikannya itu lumayan gila. Jadi 16.250 per liter. Ini yang sering nyanyi MBG mendingan lu pada tobat. Tapi kan yang naik Pertamax bang, bukan Pertalite. Jadi nggak ngaruh. Pale lu nggak ngaruh. Kalau Pertamax naik, kelas menengah itu bakal pindah ke Pertalite. Yang pasti bakalan bikin Pertalite itu jadi langka. Bahkan sekarang kabarnya juga udah langka. Gue udah pernah bilang kalau ini masalah bom waktu doang. Kelihatannya aja tuh BBM tuh nggak naik tuh aman-aman aja. Ujung-ujungnya kelas menengah lagi yang kena. Kapan kelas menengah kita naik kelas? Kapan kelas menengah jadi tambah kuat? Kalau ujung-ujungnya selalu dibikin sengsara. Lagu lama kaset kusut. Naikin BBM tengah malam. Biar apa? Biar nggak rame. Gelagat lu pada kayak maling. Kerjanya malam pas orang lagi pada tidur. Lagian kalau emang kebijakannya baik, kenapa diumuminnya diem-diem pas orang lagi pada tidur? Tai lah lu semua, tai babi lu, bulu ketan. Selamat pagi warga Konoha. Pagi yang cerah ini kita disambut oleh kenaikan harga Pertamax menjadi 16.250. Di saat harga minyak dunia lagi turun. Ini konsepnya cuma dibalik aja ya. Saat harga minyak dunia naik, kita stabil. Di saat harga minyak dunia turun, kita yang naik. Jadi kayak sama aja dibalik. Gak ngaruh, aku kan pakai Pertalite gitu kan, aku gak ngaruh. Nih ya, konsepnya adalah nanti kamu nih antri panjang banget di Pertalite ya. Pertalite-nya kosong, mau gak mau kamu pakai Pertamax juga. SPBU lain dikasih limit ya, stoknya terbatas. Jadi mau gak mau kita harus pakai Pertamina. Pagi yang cerah ini dihadapkan oleh berita gaji PPPK udah gak ada anggarannya. Jadi gak bisa bayar gaji PPPK lagi beberapa daerah. Pertamax naik, kira-kira itu duitnya habis buat apa aja ya? Gila, sekarang harga Pertamax sudah tembus 16.000 anjir. Sumpah dah, ini kerasa banget cuy. Apalagi untuk kelas menengah ya. Yang bikin gua heran tuh, harga minyak dunia sekarang udah relatif turun loh. Pas awal-awal konflik Iran, itu harganya bisa tembus $100 per barel. Tapi sekarang udah turun ke $88 per barel. Terus di beberapa negara tetangga, harga BBM-nya tuh udah ada yang mulai turun. Di Malaysia turun, Vietnam turun, Australia turun, tapi di kita malah naik. Gokil memang melawan arus, edgy banget kak. Sekarang harga
harga bensin kita tuh udah mendekati harga bensin di Jepang, Amerika, Australia. Tapi bedanya upah minimum mereka itu berkali-kali lipat dibandingkan kita. Terus mereka juga punya transportasi umum yang proper. Sehingga rakyatnya punya opsi lain selain kendaraan pribadi. Sedangkan kita nggak punya. Sumpah dah kasihan banget ya jadi WNI. Gue udah siap banget nih, kedepannya bakal banyak orang yang komen, tapi kan bang orang kecil gak pakai Pertamax. Lihat tuh bang harga Pertalite gak naik. Ya dan lain sebagainya lah, dikira semua orang Indonesia pakai Pertalite. Harga Pertamax naik, percaya atau enggak, gue udah tahu duluan. Tahu dari mana? Nih, gue kasih tahu. Jadi, kemarin gue tuh ngisi bensin. Dan lu inget harga Pertalite 16.000 terus disubsidi 6.000? Ini gue beli tanggal 8. Tuh, harganya udah jadi 18.000, subsidinya 8.000. Terus gue mikir, loh kok naik? Ternyata surprise Pertamax yang naik. Kalau mau naik tuh yang keren gitu loh, pendapatan per kapita, kesejahteraan masyarakat. Loh kok dolar sama BBM yang naik terus? Berarti abis ini apa? UKT. Hari ini Pertamax naik 32% dari 12.300 jadi 16.250. Justru di saat harga acuan minyak dunia lagi mengalami penurunan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di tanggal 1 April kemarin, pemerintah mencoba untuk tidak mencoreng citranya dengan cara menahan kenaikan bahan bakar non-subsidi. Padahal saat itu, harga acuan minyak dunia lagi di atas $100 per barelnya. Tapi ternyata akhirnya jebol juga, dan ini pil pahit yang harus kita terima semua. Karena gimana ceritanya bisa nahan bahan bakar non-subsidi di saat yang bersamaan MBG jalan terus, Kopdes jalan terus, dan harus jalan-jalan terus demi merayakan ulang tahun seseorang di dua negara sekaligus. Diam-diam pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Hal yang sangat mengejutkan terutama bagi kalangan masyarakat bawah. Memang kita ketahui bahwa Pertamax bukanlah jenis BBM bersubsidi, namun masyarakat atau rakyat Indonesia menaruh harapan besar untuk Pertamax tidak dinaikkan karena ini masih sangat terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun faktanya tanpa pemberitahuan, tanpa informasi lebih awal, jam 12 malam tanggal 10 Juni 2026 harga Pertamax 92 yang semula harganya Rp12.300 menjadi Rp16.250. Bisa dibayangkan dalam keadaan ekonomi seperti sekarang yang begitu sulitnya orang mencari kehidupan, banyaknya pengangguran, PHK di mana-mana, tiba-tiba secara diam-diam pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Hal yang sangat mengecewakan. Sangat disayangkan, pemerintah tidak mendengar, pemerintah tidak merasakan jeritan hati rakyat kecil. Di saat banyak pejabat yang berebut kursi empuk, yang berebut lahan-lahan basah untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya dari uang rakyat. Di sisi lain, rakyatnya diperas dan ditindas dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya hanya ingin membuka atau mengetuk hati nurani para pejabat-pejabat pengambil kebijakan bahwa meskipun hanya sedikit belajar merasakan apa yang pernah dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah. Salam waras, salam nasionalis sejati. Saya Ruslan Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Yap, kita tadi telah mendengarkan ya bagaimana secara tiba-tiba pada jam 12 tadi malam ya kan pemerintah menaikkan BBM non subsidi ya, yaitu jenis Pertamax ya, yang biasa digunakan rakyat kelas menengah ke bawah gitu kan. Dan ini kan menjadi salah satu tamparan keras ya, di mana pemerintah terutama Pak Prabowo dan Pak Bahlil yang kemarin pada tanggal 1 April dengan desas-desus bahwa akan terjadi kenaikan BBM
dan akhirnya nggak jadi, mereka jumawa sekali. Tetapi kan pada akhirnya APBN nggak kuat menahannya, dan akhirnya ya Pertamax mau nggak mau ya menaik, dan kenaikannya itu sangat signifikan sekali. Yang tadinya 12.250 sekarang jadi 16.250, 4.000 sendiri ini kenaikannya, sangat luar biasa kan. Ini kan membuat kalangan menengah itu kan menjadi sangat terhimpit ya, menjadi sangat tertekan gitu, dimana dia nggak bisa naik kelas menjadi kalangan atas, dan dia juga ya istilahnya nggak mau gitu mengganggu fasilitas dan juga bantuan-bantuan yang digunakan oleh rakyat menengah ke bawah gitu kan. Ini kan menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat kelas menengah gitu kan, yang dimana ya mereka biasa bekerja setiap hari menggunakan kendaraan yang pastinya diisi dengan bensin Pertamax gitu kan, karena ya nggak semua orang itu juga bisa mengisi Pertalite gitu ya, ataupun BBM subsidi gitu kan, karena kan harus punya barcode-nya gitu kan, harus ada barcode-nya kan, nggak mungkin itu semua dimiliki oleh kalangan menengah gitu kan. Hanya orang-orang istilahnya hanya ya para kelas ke bawah aja yang bisa mengisi Pertalite kan di BBM di tempat-tempat pengisian bahan bakar umum gitu kan. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat mencengangkan dan juga mengkagetkan gitu loh. Nggak ada aba-aba, nggak ada ya istilahnya tanda-tanda, lalu tiba-tiba secara diam-diam gitu kan, ketika kita bangun di pagi hari, ya orang-orang mau berangkat kerja, mau isi bensin, semuanya masyarakat Indonesia pada kaget gitu, karena ya gimana tiba-tiba bensinnya yang kemarin jadi masih 12.250, sekarang tiba-tiba sudah jadi 16.000. Ini kan sangat luar biasa sekali gitu kan. Dan inilah yang dikatakan Pak Prabowo dan Pak Bahlil ya, bahwa stok kita masih aman gitu kan. Lalu Pak Prabowo juga mengatakan kalau kata Pak Bahlil aman ya udah tenang aja gitu, berarti aman gitu. Aman dari mananya gitu loh. Kalau memang benar aman ya gitu, kenapa dinaikkan gitu kan? Kenapa malah menekan dan juga menghimpit masyarakat kelas menengah yang sedang berusaha menaikkan kelasnya gitu loh. Sebagai pemimpin ya kan, sebagai presiden tuh, seorang presiden ya harusnya ya membantu semua masyarakatnya, entah itu kalangan menengah, entah itu kalangan atas, entah itu kalangan bawah. Nggak cuman kalangan bawah aja masyarakat rakyat Pak Prabowo ini, nggak cuman kalangan ke bawah aja rakyat Indonesia, kalangan menengah pun ya, kalangan atas pun sama aja gitu loh, rakyat Indonesia juga gitu loh, masyarakat Indonesia juga, rakyat yang Bapak pimpin juga gitu loh. Kenapa harus pilih-pilih? Kita harus utamakan rakyat bawah, rakyat miskin segala macam gitu. Iya, itu memang prioritas gitu ya. Tetapi jangan menghimpit kalangan menengah yang sedang berusaha memperbaiki hidupnya, yang sedang berusaha buat naik kelas gitu kan. Ini kan dampak dari kenaikan BBM non subsidi ya, terutama jenis Pertamax ini kan sangat menghimpit, sangat menekan sekali buat kalangan rakyat menengah gitu loh. Bagaimana enggak kan? Ya kita tahu lah, kita mau pakai Pertalite gak bisa gitu kan, antriannya panjang ya, jadinya kita lebih baik mengalah dan ya setidaknya keluar dikit lah ya. Yang tadinya di Pertalite 10.000, di Pertamax 12.000, oke lah ya, kita nggak apa-apa pakai yang 12.000 pakai Pertamax gitu kan. Terus ya penanganannya juga, pelayanannya lebih cepat, lalu juga kualitas bensinnya lebih bagus. Kita merogoh kocek yang menambahkan sedikit uang buat pembelian nggak apa-apa gitu kan. Tetapi ya jangan dinaikkan lagi menjadi ugal-ugalan sampai naik menjadi 16.000 dong. Naiknya 4.000 sendiri gitu kan. Itu kan kerasa banget gitu kan, lumayan gitu loh. Apalagi di tengah ekonomi yang kayak gini, yang semua barang-barang harga serba naik gitu kan, bahan-bahan pokok serba naik gitu loh. Apapun lah yang kita beli, kebutuhan sehari-hari itu pasti naik gitu kan. Ini kita di saat-saat seperti ini kan seharusnya masyarakat itu ya istilahnya
sedang berhemat lah ya, sedang melakukan penghematan gitu. Tetapi dari pemerintah malah ditekan terus gitu kan. BBM non subsidinya malah dinaikkan gitu loh. Dan yang lebih parahnya dinaikkannya secara diam-diam, secara tanpa ada pengumuman apa-apa gitu kan. Tapi kan kita tahu bahwa ya biasa lah ya, para buzzer-buzzer itu selalu menjawab bahwa ya nggak usah terlalu lebay lah ya, kalau nggak kuat pakai Pertamax ya pindah aja ke Pertalite. Nggak bisa segampang itu gitu loh. Itu nantinya bakal menjadi efek domino. Ketika orang-orang yang biasa pakai Pertamax pindah ke Pertalite, pasti nanti akan terjadi antrian panjang, kebutuhan konsumennya semakin meningkat, yang sudah pasti terjadi ya nanti kelangkaan BBM subsidi gitu kan. Itu menjadi suatu masalah yang lebih rumit lagi nanti kan. Pada ujungnya nantinya ya mau nggak mau ya masyarakat Indonesia ya harus menggunakan BBM non subsidi gitu kan, karena kelangkaan dari BBM subsidinya. Ini kan menjadi dilema gitu kan, menjadi kebingungan gitu loh. Dimana sebenarnya tuh situasi kita ini seperti apa gitu kan. Kenapa tiba-tiba yang kemarin katanya nggak jadi dinaikin, yang kemarin katanya masih aman, BBM masih aman, BBM nggak akan dinaikkan gitu kan. Tiba-tiba secara tanpa ada aba-aba lah ya, lebih menjengkelkannya lagi kok jam 12 malam gitu loh, di saat masyarakat Indonesia sedang terlelap ya, sedang istirahat enak ya, ini pemerintah tak tahu naikin BBM ugal-ugalan semau-mau dia gitu kan. 4.000 sendiri loh kenaikannya. Ini kan membuat kita ya menjadi semakin pesimis gitu kepada pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Kalau memang istilahnya keadaan negara memang sedang nggak baik-baik aja, ya udah katakan aja sejujurnya, jangan sedikit-sedikit kalau dikritik tentang keadaan ekonomi, tentang BBM segala macam, bilangnya negara kita masih kuat, negara kita masih aman. Nyatanya mereka malah menekan rakyatnya sendiri, mereka malah menyusahkan rakyatnya sendiri gitu kan. Bilang saja kalau memang sudah ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, keadaan negara kita sedang ya tengah mengalami krisis, sedang menghadapi krisis, diumumkan saja gitu loh, dinyatakan saja. Jadi istilahnya kita tidak berharap-harap seperti nggak akan terjadi apa-apa gitu kan. Toh kalau ada pun kenaikan-kenaikan harga ya, kenaikan-kenaikan BBM ya kita memaklumi, karena memang pemerintah mengatakan bahwa kita sedang dalam keadaan krisis ataupun sedang tidak baik-baik saja ekonominya. Kalau ini kan enggak. Mereka menutup-nutupi, mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya masih aman, masih kuat. Tetapi secara diam-diam harga barang naik, harga kebutuhan pokok naik, harga BBM naik. Ini kan membuat kita menjadi bingung gitu kan. Ini sebenarnya negara kita ini sedang mengalami apa gitu loh. Kalau dibilang krisis, pemerintahnya marah. Kalau dibilang ekonomi melemah, rupiah melemah, pemerintah marah, nggak terima gitu kan. Tetapi pemerintahnya sendiri pun nggak bisa menangani masalah-masalah yang ada saat ini di negara kita, dan justru mengambil keputusan yang membebani rakyatnya sendiri gitu kan. Salah satu keputusan yang membebani rakyatnya sendiri ya ini, menaikkan BBM non subsidi Pertamax ini. Bukan masalah kita nggak bisa beli lalu pindah ke Pertalite gitu, bukan seperti itu masalahnya gitu loh. Tetapi kan suatu kejujuran dari pemerintahan yang memimpin suatu negara itu kan diperlukan juga gitu kan. Suatu keterbukaan gitu kan. Suatu istilahnya ya pengumuman ataupun aba-aba lah, agar kita semua ini nggak kaget gitu ya. Toh kalaupun kita rakyat Indonesia ini yang para pengguna Pertamax pindah dalam sehari secara tiba-tiba ke Pertalite gitu kan, pasti juga paling kuat-kuat ya 2 atau 3 hari lah ya. Pertalite itu juga nanti jadi langka gitu kan. Karena ya, akhirnya kan mau nggak mau kita ya balik lagi buat menggunakan Pertamax yang harganya sudah menjadi Rp16.000 gitu loh. Sedangkan kita tahu pendapatan kita nggak naik gitu kan. Tetapi pengeluaran malah semakin bertambah karena kebutuhan buat ya BBM, buat bensin Pertamax ini kan buat kegiatan sehari-hari, buat kita bekerja itu ya mau nggak mau lah
Dan ini kan sangat membebani sekali gitu kan, dan sangat istilahnya ya kita sendiri bingung gitulah mau menyampaikan bagaimana, karena sudah berulang-ulang kali ya melakukan kritikan, melakukan protes, tapi ya responnya gitu-gitu aja, responnya mendenial gitu kan, merasa paling benar sendiri gitu loh, merasa bahwa negara ini aman-aman saja, negara ini baik-baik saja. Tetapi di satu sisi ya kita sendiri sebagai rakyat merasa ya negara ini memang sedang sedang tidak aman gitu loh, lagi sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal naiknya BBM non subsidi Pertamax yang secara tiba-tiba ya, yang tadinya 12.000 menjadi 16.000 rupiah, luar biasa sekali kan. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.